Salam seluruh jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada. Sore hari ini saya bersyukur lewat Gereja Allah Baik Daat Surabaya saya dipercayakan untuk dapat melayani. Terima kasih Bapak Pendeta Sudarso Sisilo yang telah mempercayakan pelayanan ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Sore hari ini Tuhan, sungguh kami merasa sangat bersyukur bahwa Tuhan Kau memberikan kami satu kesempatan yang indah. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami memperoleh berkat yang luar biasa, sehingga yang merasa lemah boleh dikuatkan, sehingga yang merasa mengalami pergumulan yang berat boleh mengalami kelegaan dan percaya akan adanya pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau percayakan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai berbicara, dan Engkau kiranya menaruh isi hati-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam seluruh jemaat Tuhan terkasih, bertemu dengan saya Pendeta Hadi Triyono. Sore hari ini saya sangat bersyukur bisa berjumpa kembali dalam kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Saya membayangkan orang atau teman saya yang posturnya mungkin lebih besar dari saya karena badan saya gak besar. Saya melihat ada mereka kalau makan porsinya bisa satu piring jumbo ada juga yang makannya yang lagi diet karbo mungkin seperempat nasinya, kemudian lauk, kemudian sayur Nah, kalau yang makannya porsinya banyak mereka bisa mampu dan rasa kenyang seukuran itu. Nah, atau mereka yang cukup makan setengah porsi nasi atau seperempat porsi sudah cukup kenyang, atau bahkan nggak nasi, mungkin pakai roti apapun Nah, itu dari sisi jasmania itu setiap orang itu punya takarannya masing-masing termasuk kalau dia melihat sebuah tempat tinggal ada orang yang nyaman rumahnya 6x12 atau maunya yang lebih besar lagi, atau yang punya kebun macam-macam lah. Nah, itu kebutuhan secara jasmania secara jasmania itu setiap orang memiliki kepuasan dalam takarannya masing-masing. Nah, kalau dari sisi jasmania kita itu akan berusaha lah paling tidak untuk memenuhi akan berusaha untuk memenuhi secara keuangan, secara kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita secara jasmania saja kita merasa begitu membutuhkan sebuah kepuasan dalam fasilitas, dalam apapun, bagaimana dalam hal yang batiniah dalam diri kita? Nah, ada kalanya kita lupa bahwa di dalam kehidupan ini kita juga perlu mengalami kepuasan di dalam jiwa kita. Artinya di dalam setiap aktivitas ibadah kita, baik itu ibadah pribadi, baik itu ibadah yang sifatnya komunal bersama dengan saudara-saudara seiman di persekutuan doa, di komsel atau di gereja, di situ kita seringkali lupa untuk bertanya, apakah kesempatan yang saya miliki untuk datang berkumpul beribadah ini sudah mendatangkan kepuasan secara batiniah? Ada kalanya kalau kita renungkan, orang yang datang dalam kondisi susah, pulang dari gereja juga susah, bahkan lebih susah lagi. Atau orang yang datang ke gereja dengan sebuah kondisi penuh pergumulan, pulangnya mungkin masih sama. Itulah tidak heran
kadangkala fasilitas yang ada dalam sebuah tempat ibadah sangatlah menentukan apakah kita bisa merasa cukup nyaman atau tidak. Nah, kalau saya bertanya, bagaimana dengan alat-alat musik yang sederhana? Bagaimana dengan sound system yang sederhana? Apakah kita waktu beribadah, kita bisa merasakan satu kepuasan secara batiniah? Atau kita perlu sebuah fasilitas yang cukup mumpuni di dalam tempat ibadah kita? Saya masih ingat, waktu saya ada di Kalimantan Barat itu, saya melayani orang-orang Dayak dari suku Dayak Bakati. Kadang kami kalau di tempat pelayanan kami, karena kondisinya yang jauh di dalam hutan itu, kadang gitar itu jadi tidak terurus. Kalau senar ada putus 2, artinya gitar yang senarnya 6 cuman menggunakan 4 senar. Nah, kemudian kita memuji Tuhan di situ. Jemaat yang ada di situ semua tepuk tangan. Saking tepuk tangannya keras, mungkin suara gitarnya nggak terlalu terdengar walaupun suaranya udah nggak bagus. Tapi apa yang kita lihat? Bahwa dengan fasilitas yang demikian sederhana, mereka bisa merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan itu hadir dengan luar biasa lewat puji-pujian. Bahkan lewat firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana. Nah, artinya bahwa kepuasan batiniah itu tidaklah dapat diukur, tidaklah dapat ditentukan dengan ukuran-ukuran secara material, baik itu ketersediaan fasilitas dalam gedung tempat kita beribadah maupun alat musik tertentu. Nah, saat ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40 ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dengan setia, melakukannya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, di situ ada satu peristiwa yang dicatat oleh penulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Jadi peristiwa itu adalah ketika ada seorang yang disebut seorang sida-sida, ya, seorang pejabat yang berasal dari Ethiopia dan jabatannya adalah kepala perbendaharaan istana dari Ratu Ethiopia yaitu Sri Kandaki. Beliau sedang pergi ke Yerusalem untuk melaksanakan ibadah di sana. Kemudian waktu sida-sida itu kembali ke Ethiopia selepas melaksanakan tujuan peribadatan, maka dia membaca satu bagian dari kitab Nabi Yesaya, dan kemudian Tuhan menyuruh hambanya yaitu Filipus untuk datang mendekati sida-sida itu, dan kemudian sida-sida itu tertarik kepada satu ayat, dan kemudian Filipus bertanya, Tuhan baca apa? Ada satu ayat yang rupanya tidak dapat dia mengerti, dan kemudian Filipus meminta izin untuk dapat menjelaskannya. Filipus diizinkan duduk di sebelah tempat duduk sida-sida itu, dan dalam perjalanan ia menjelaskan banyak dan bertolak dari berita itu kepada Injil Yesus. Dan akhir dari peristiwa itu adalah pertobatan sida-sida dari Ethiopia itu. Kemudian dia meminta untuk dapat dibaptis, dan akhirnya hatinya dipenuhi dengan sukacita yang besar. Nah, kita perhatikan siapa sida-sida dari Ethiopia itu. Kalau kita merunut dari kondisi yang dimiliki oleh sida-sida itu, apakah dia seorang yang berstatus rendah? Tentunya bukan. Karena dia punya status yang tinggi. Dia seorang pejabat kepala perbendaharaan istana dari Ratu Sri Kandaki dari Ethiopia. Kemudian, apakah secara materi dia berkekurangan? Tentunya juga tidak. Dia mampu melakukan perjalanan dari Ethiopia sampai Yerusalem. Dia punya sebuah kereta yang bagus. Kalau hari ini mungkin mobil yang cukup mewah. Kemudian apa? Tentu secara materi dia tidak berkekurangan, dia cukup. Kemudian secara agama, apakah dia seorang yang biasa? Tentunya tidak. Dia harus pergi ke tempat yang begitu jauh di Yerusalem dari Ethiopia. Kemungkinan dia salah satu dari kaum proselit, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi yang mengambil agama Yudaisme lewat satu proses yang berjalan. Kemudian dia pergi ke Yerusalem. Apakah secara agama dia tidak mumpuni? Jawabannya enggak juga. Dia sangat mumpuni secara agama. Dia cukup mengerti. Bahkan di tangannya ada gulungan kitab Nabi Yesaya. Kalau dia tidak beragama enggak bisa terjadi. Jadi sida-sida ini orang yang secara status bagus, secara ekonomi bagus, kemudian secara agama juga bagus. Tapi kita perhatikan bahwa perjumpaannya dengan Filipus itu mendatangkan satu momen yang sangat istimewa dalam kehidupan sida-sida dari Ethiopia itu. Kenapa? Karena disitulah kita melihat ada sukacita yang luar biasa yang dia alami. Waktu dia pergi dari Ethiopia ke Yerusalem, itu perjalanan yang jauh dan melelahkan. Kemudian waktu dia kembali dari Yerusalem menuju ke Ethiopia, itu juga bukan perjalanan yang mudah. Tapi kita perhatikan, sebegitu jauh dia pergi, dia ingin mendapatkan sesuatu dari Yerusalem waktu dia datang beribadah. Rupanya itu juga tidak mendatangkan kepuasan di dalam dirinya. Dan ketika berita Injil itu disampaikan, disitulah ada satu titik yang membuat dia mengalami kepuasan secara batiniah. Artinya apa? Dia punya status yang bagus gak cukup. Dia punya kekayaan yang cukup, yang berlimpah itu juga gak cukup. Dia punya pengetahuan agama yang hebat itu gak cukup tanpa adanya berita tentang Kristus Yesus yang masuk di dalam hatinya.
Jadi kita bicara tentang kepuasan batiniah. Bagaimana sida-sida dari Ethiopia itu dapat mengalami kepuasan batiniah di dalam kehidupannya. Sehingga kita juga dapat belajar bagaimana sih kok kita datang beribadah. Mau tempat ibadah kita besar kecil itu gak terlalu penting. Mau fasilitas kita lengkap atau gak lengkap itu juga gak terlalu penting. Dalam semuanya itu seharusnya kita bisa mengalami kepuasan secara batiniah. Dan justru sida-sida dari Ethiopia itu mengalami kepuasan batiniah ketika dia masuk di dalam genangan air di tepi jalan yang mungkin bagi seorang pejabat dianggap tidak layak masuk ke dalamnya. Kita perhatikan, apa sih yang membuat sida-sida dari Ethiopia ini mengalami kepuasan batiniah di dalam dirinya? Dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi mengapa sida-sida dari Ethiopia ini bisa mengalami kepuasan batiniah di dalam dirinya? Yang pertama, dia sudah mengambil satu keputusan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan inilah yang saya sebut perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Jadi kalau seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya, maka apapun yang dia miliki, status yang hebat sebagai seorang sida-sida, kepala perbendaharaan Ratu Sri Kandaki dari Ethiopia, itu gak sebanding. Kemudian apa? Materi yang dia miliki begitu banyak itu juga gak sebanding. Pengetahuan agama yang tinggi gak sebanding dengan perjumpaannya dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ini loh yang kita cari. Bahwa waktu kita datang berdoa, bersimpuh, berlutut, kita mau cari apa? Kalau kita hanya datang ke sebuah gereja dan kita ingin mendengar satu puji-pujian yang indah, khawatirnya kita gak ngalami apa-apa dalam hidup kita. Tapi waktu kita hadir, kan ada satu kerinduan dalam hati kita masing-masing. Siapapun yang pimpin pujian, bagaimanapun alat musik yang tersedia, soundnya seperti apapun sederhananya, di situ kita bisa rasakan toh bahwa Tuhan hadir lewat puji-pujian, bahwa Tuhan hadir lewat setiap doa, bahwa Tuhan hadir lewat firman-Nya, dan kita pribadi mengalami satu perjumpaan yang khusus dengan Dia. Ini yang jauh lebih penting. Kalau saya perhatikan dalam semua pelayanan, saya perhatikan dengan baik. Saya sering membedakan begini. Kita sedang menyanyi lagu rohani atau kita sedang memuji Tuhan. Kenapa itu penting? Orang yang menyanyikan lagu rohani cukup hafal lagunya, cukup tahu nadanya, cukup bisa mengikuti setiap tempo daripada lagu itu, maka dia bisa nyanyi. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, LCD bisa bantu. Itu menyanyi rohani. Tapi ketika seseorang rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu harus melibatkan jiwa dan rohnya. Dia bawa kepada Tuhan. Saya berkata, tidak ada lagu yang kita suka maupun lagu yang tidak kita suka. Kalau lagu itu kita lihat sebagai satu bahasa yang menghubungkan kita dengan kasih Allah, maka kita ini akan mengalami satu perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan lewat firman-Nya di dalam lagu tersebut. Dan itu yang jauh lebih penting. Tadi saya mengingatkan kembali bahwa fasilitas itu kadangkala membuat kita begitu terpaku, kadangkala membuat kita begitu tergantung. Tapi kita perhatikan, belajar dari sida-sida dari Ethiopia. Dia berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Waktu dia mengerti bahwa dia ini adalah orang yang membutuhkan Tuhan, adalah orang yang membutuhkan satu terang daripada Tuhan. Waktu dia gak ngerti satu bagian firman. Saya bersyukur saya diberikan Tuhan kesempatan belajar teologi ya. Tapi saya selalu merenungkan begini, apakah saya belajar teologi ya, kemudian semakin lama saya belajar semakin pintar, dan itu hanya mengisi otak dan pengetahuan saya? Apakah saya belajar teologi ya dari sehari ke sehari terus belajar,
kemudian mengisi pikiran saya, otak saya, juga mengisi hati saya, dan saya mengalami satu perubahan karakter lewat perjumpaan dengan Tuhan itu, lewat firman-Nya. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kadangkala kita sendiri, kita cukup kok dengar satu firman Tuhan yang sangat sederhana, dan itu membuat hati kita mengalami kasih Tuhan. Itu jauh lebih penting. Jadi bagaimana kita bisa mengerti? Datanglah beribadah dengan sikap hati yang benar. Untuk apa? Mencari perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya, yang hadir lewat puji-pujian, yang hadir lewat doa-doa, yang hadir lewat khotbah. Kalau itu motivasi kita, saya percaya mau gereja kita gak besar, gak apa-apa. Kita akan pulang dan kita merasa puas. Karena kita gak cari apa-apa, yang kita cari udah kita dapat, yaitu kita jumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Itulah yang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia. Dia mengalami satu kepuasan batiniah karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dan perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya itu adalah sebuah proses yang membutuhkan hikmat dari atas. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kadangkala begini, waktu kita belajar banyak tentang Alkitab, memang membuat kita semakin pandai, membuat kita semakin pintar, tapi kadangkala justru membuat kita juga kurang rendah hati. Ini kan problem. Kenapa bisa terjadi? Karena gak ada hikmat dari atas. Tapi waktu kita belajar firman begitu banyak, kita mengerti banyak tentang firman Tuhan, kemudian ada hikmat dari atas, kita mengerti bahwa di dalam gelap akan terbit terang, yang mengubah karakter kita yang keliru, karakter kita yang buruk menjadi karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini bicara tentang bagaimana kita ini di dalam batin kita dikerjakan oleh karya firman Tuhan. Nah, kepuasan batiniah yang terjadi dalam diri sida-sida itu karena dia menerima satu pemahaman dari hikmat ilahi. Waktu kitab Nabi Yesaya itu dijelaskan kepada dia, dan kemudian dia belajar rendah hati, kemudian dia belajar membuka hatinya bagi Tuhan, dan kemudian dia dibawa untuk mengenal siapa si anak domba yang disembelih itu. Maka dia mengalami satu kepuasan yang luar biasa. Walah, ini maksudnya Tuhan bagi saya. Itu loh yang mau kita temukan dalam diri kita masing-masing. Hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sedang beribadah lewat QAB Daat ini. Apakah di sini kita bisa jumpa dengan Tuhan? Bisa. Bukan karena Bapak Ibu Saudara datang ke gereja atau mengikuti secara live streaming, semuanya sama. Tapi kita merespon seperti apa berita ini? Kita merespon seperti apa setiap puji-pujian? Apakah kita berjumpa dengan Dia lewat firman-Nya atau enggak? Itu kembali kepada kita. Jadi jangan sampai kita ini sangat tergantung oleh fasilitas, sangat tergantung oleh media. Apapun bisa Tuhan pakai, asalkan kita punya sikap hati yang benar. Jadi kepuasan batiniah terjadi karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi dengan sida-sida dari Ethiopia sehingga dia mengalami kepuasan batiniah di dalam dirinya. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Yang kedua, apa sih yang dialami oleh sida-sida dari Ethiopia itu? Kita lihat. Satu kali di dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang panglima perang Aram namanya Naaman. Dia pengen sembuh dari penyakit kustannya. Terus kemudian dia datang seorang hamba Tuhan di Israel. Hamba Tuhan itu bilang, pergi ke sungai Yordan, masuk ke dalamnya 7 kali, maka engkau akan jadi tahir. Lalu panglima perang yang bernama Naaman itu pergi dengan gusar sambil berkata, Abana dan Parpar di Aram sana jauh lebih bersih daripada sungai Yordan. Kita perhatikan, bagi seorang pejabat tinggi, turun ke dalam air yang begitu itu gak mudah.
Dia perlu untuk merendahkan hatinya. Dia perlu untuk meletakkan segala kesombongannya. Jadi termasuk sida-sida dari Ethiopia itu. Waktu dia melihat genangan air di tepi jalan, saya berkata gak mudah bagi dia untuk turun. Kecuali dia melihat adanya pengharapan akan masa depan. Jadi alasan yang kedua, bagaimana sida-sida dari Ethiopia itu mengalami kepuasan batiniah? Karena dia yakin ada pengharapan akan masa depan. Bagi dia gak penting itu air apa, gak penting. Yang penting saya melihat ada pengharapan akan masa depan. Hari ini saya pergi ke Yerusalem beribadah, saya belum dapat apa-apa. Tapi waktu saya mengenal Injil Yesus Kristus, di sini saya punya masa depan. Saya punya pengharapan yang luar biasa. Jadi saya mengambil keputusan, sekalipun itu dianggap tidak pantas bagi seorang pejabat tinggi, gak penting, saya mau dibaptis. Ini loh, kepuasan batiniah itu yang kedua ditentukan oleh apa? Cara pandang kita. Apakah kita melihat adanya pengharapan akan masa depan di dalam Yesus atau enggak? Atau kita butuh yang lain? Kalau kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam doa, dalam apapun aktivitas rohani kita melihat enggak bahwa di dalam Dia ada jawaban, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada sebuah kepastian. Kalau itu kita udah dapat, maka jiwa kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Apapun sih, kalaupun kita selesai beribadah, selesai berdoa, keadaan belum berubah, kita melihat bahwa Dia sedang bekerja, melakukan sesuatu yang hebat, dan pengharapan itu ada bagi kita. Itu loh, orang bisa pulang dari gereja itu dalam kondisi yang sakit, mungkin belum mendapat kesembuhan, mungkin yang pergumulannya berat, belum melihat ada jalan keluar, tapi dia pulang, dia tersenyum, dia bersukacita, dia bersyukur. Dalam Dia ada pengharapan akan masa depan. Ini yang membuat kita menjadi berbeda. Bagaimana kita bisa mengalami kepuasan secara batiniah? Kalau di dalam mindset kita melihat pengharapan akan masa depan di dalam Tuhan, maka kita gak terlalu tergantung dengan apa sih yang kita dengar di gereja, dari khotbah, ujian apa yang akhirnya membuat kita senang apa enggak. Tapi kita mendapatkan sesuatu. Kita yakin ibadah ini adalah ibadah yang berguna untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Dan pengharapan akan masa depan itu akhirnya akan menjadi bagi kita masing-masing sebuah motivasi dalam kehidupan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan, sida-sida dari Ethiopia itu, dia pergi jauh dari Ethiopia ke Yerusalem. Itu sangat jauh, itu sangat melelahkan. Dia butuh uang, dia butuh biaya untuk pergi ke Yerusalem. Kemudian secara agama dia cukup mumpuni, dia belajar banyak tentang kitab suci. Ini kita perhatikan. Kemudian motivasinya berubah, bahwa perjalanan yang begitu jauh, biaya yang besar yang dia keluarkan, kemudian dia merasa bahwa itu sebanding dengan satu momen istimewa waktu dia mengalami satu perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, waktu dia melihat adanya pengharapan akan masa depan. Dan itulah yang menjadi motivasi dalam kehidupannya kemudian. Jadi bagi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita bekerja setiap hari, waktu kita ada dalam rumah tangga kita, motivasi kita apa? Jadi kalau kita merasa bahwa jerih lelah yang kita sudah lakukan dalam pekerjaan, jerih lelah yang sudah kita lakukan dalam rumah tangga, itu sebanding dengan pengharapan yang Tuhan berikan bagi masa depan kita, maka kita pasti akan mengalami kepuasan batiniah setiap hari. Kita nggak akan merasa bahwa semua yang kita buat itu sia-sia, enggak. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebab kita yakin bahwa penderitaan yang kita terima di zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini loh yang membuat kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, iman kita itu dikuatkan setiap hari karena motivasinya benar. Mungkin dalam bekerja, waktu kita buat jujur, keuntungan kita kecil, tapi gak apa-apa, itu motivasi kita. Mungkin kita dianggap rugi, tapi kerugian itu tidak sebanding
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waktu kita bekerja dengan sungguh-sungguh sementara orang lain malas-malas dan dapat hasil yang lebih besar, nggak apa-apa. Karena apa yang kita buat itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waktu kita pelayanan lebih sungguh-sungguh daripada orang lain dan orang lain berkata buat apa, nggak apa-apa. Karena itu akan kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai sebuah motivasi yang menggerakkan kita untuk melakukannya. Jadi kepuasan secara batiniah ditentukan oleh dua perkara. Yang pertama, ketika ada perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya, dan itu didukung oleh adanya hikmat dari atas, Tuhan yang memberikannya kepada kita. Dan yang kedua apa? Adanya satu paradigma yang baru dalam hidup kita, yaitu adanya pengharapan akan masa depan di dalam Tuhan, menjadikan itu sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi dengan sida-sida dari Ethiopia itu? Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39 bagian B. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Perhatikan, waktu dia berangkat ke Yerusalem, dia sudah beribadah di sana. Dia pulang ke Ethiopia, belum ada sukacita yang dicatat. Baru setelah satu momen berita Injil disampaikan, dia dibaptiskan dalam air di tepi jalan. Di situ dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita yang luar biasa. Hidupnya berubah, ada kepuasan batiniah yang luar biasa. Jadi waktu kita datang beribadah kepada Tuhan lewat doa pribadi, lewat apapun yang kita kerjakan dalam persekutuan rumah tangga, komsel, ibadah apapun, kita bisa pulang gak dengan sukacita? Alasannya cuma dua. Kita akan puas kalau ada perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan puas kalau kita mengerti ada pengharapan akan masa depan di dalam Tuhan. Kiranya semuanya diberkati, dikuatkan, dan penuh gairah untuk terus melayani Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang Kau beri. Kami boleh belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menguatkan kami yang lemah, menyegarkan kami yang letih lesu, dan memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sudarso. Biarlah Tuhan, pelayanan di Ki-Abidaat ini terus diberkati Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.